Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita melanjutkan bab puasa dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab Bajuri juz 1 halaman 299. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhuh, adapun orang tua, wal ajuzu dan orang tua renta, wal mariduh dan orang sakit, alladzi la yurja bur'uhu, yang tidak bisa diharap kesembuhannya, in ajaza kullun minhum anisawmi, jika masing-masing dari ketiganya itu tidak mampu melakukan puasa, yuftiru, maka dia boleh tidak melakukan puasa. Lalu kemudian wayut imu, dan membayar fidyah berupa makanan, angkul yaumin muddan, setiap harinya 1 mud. Wala yajuzu, dan tidak boleh takjilun muddi, mendahulukan membayar 1 mud qabla Ramadan, sebelum bulan Ramadan, sebelum masuknya Ramadan. Wa yajuzu, dan boleh mendahulukan pembayaran 1 mud ba'da fajri kulli yaumin, sesudah masuknya fajar setiap harinya. Jadi ini terkait dengan orang tua renta, dan juga orang yang sakit. Definisi masing-masing dari ketiganya ini dijelaskan di bajurinya. Wasyaikhu, di sini wasyaikhu man jawazal arba'in. Yang dimaksud dengan asyaikhu, syekh, yaitu orang yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Wal ajuzu, sedangkan orang ajuz, alladzi balagha aqsal kibari, yaitu orang yang usianya telah mencapai puncak tua ataupun sudah sangat tua. Jadi bahasanya itu sudah tua renta. Wa yuqalu lahu al-haram wa huwa akhassu min asy-syaikhi. Lalu yang ketiga, wal marid alladzi la yurja bur'uhu, orang sakit yang tidak bisa diharap sembuh. Yang menyatakan sakit tidak ada harapan sembuh itu menurut siapa? Ai biqauli ahli khibrati. Ini harus dengan pernyataan ahli khibroh. Kalau sekarang ya pernyataan dokter secara medis, orang sakit tersebut tidak akan mengalami sembuh karena sakitnya seperti ini. Jadi ada kriteria-kriteria sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya menurut ahli khibroh. Jadi ketika sudah dinyatakan bahwa orang tersebut tidak akan mungkin sembuh, maka dia bagaimana dengan puasanya? Maka dia boleh tidak iftar, boleh tidak melakukan puasa. Jadi di sini in ajaza kullun minhum anisawmi, jika masing-masing dari ketiganya itu tidak mampu melakukan puasa. Contoh tidak mampunya, bihaitsu yalhaquhu masyaqqatun syadidatun la tuhtamalu adatan. Sekiranya dia tersebut seandainya melakukan puasa akan mengalami kesulitan yang sangat berat, akan mengalami kepayahan yang sangat berat, la tuhtamalu adatan, yang tidak bisa ditahan secara umum, secara adatnya, tidak bisa ditoleransi secara adatnya. Ini intas Zayyadi menurut Imam Az-Zayyadi. Jadi seandainya melakukan puasa, dia itu akan mengalami kesulitan, kepayahan yang sangat berat, yang secara umum kepayahan itu sudah tidak bisa ditoleransi, dan bahkan akan berdampak hal-hal yang tidak mengenakkan, akan berdampak pada terancamnya jiwa, ataupun berdampak pada terancamnya tidak berfungsinya fisik, ataupun orang sakit itu terancam sakitnya tidak akan sembuh-sembuh, ataupun kesembuhannya itu semakin minim, ataupun sakitnya tambah parah. Itu kan namanya adalah masyaqqat syadidah la tuhtamalu adatan. Ini versi Az-Zayyadi. Kemudian kalau versi Imam Ruqli, autubihu tayammum inda ramli, yang dimaksud tidak mampu itu adalah tidak mampu yang
seandainya dipaksa untuk melakukan puasa, maka dia akan mengalami hal-hal yang berdampak pada kebolehan tayamum. Jadi berdampak sakitnya semakin parah, ataupun berdampak anggota badannya tidak berfungsi, ataupun berdampak pada terancamnya jiwa, sama dengan tadi itu ya. Jadi jika mereka itu sudah tidak mampu melakukan puasa, yuftiru, maka dia boleh tidak berpuasa. Boleh. Namun sebagai ganti dari tidak puasanya, sini, sebagai ganti dari tidak puasanya, wa yut'imu an kulli yaumin muddan, gantinya dia membayar fidyah setiap harinya 1 mud. 1 mud itu kalau versi di mana? Kalau versi di Fiqhul Islami yang biasanya saya sebut 6,75 gram itu ya, 6,75 gram 675 gram atau 6,75 on, itu saya ambil dari kitab Fiqhul Islami. Kalau dalam berbagai basul masail itu ini teman-teman ya, 1 mud saya lampirkan di sini. 1 mud langsung beras putih ya, langsung beras putih. Jadi 1 mud kalau menurut kalau beras putih, karena di kita ini kan pakai beras putih ini. 1 mud beras putih beratnya 679,79 gram ini. 679,79 gram. Ini versi yang biasanya ada di dalam Basul Masail ya, atau di beberapa ukuran-ukuran yang ada di Indonesia pakai ini 679,79 gram. Tapi ya kalau di Fiqhul Islami itu ya 675 gram pakai itu kalau di Fiqhul Islami. Monggo bisa mengikuti yang mana saja. Kalau ingin aman ya yang lebih banyak ukurannya, pakai yang tadi itu 679,79 gram. Oke. Jadi sebagai gantinya dia harus membayar 1 mud. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan. Tidak boleh mendahulukan pembayaran mud sebelum Ramadan. Jadi meskipun dia itu sudah dinyatakan sakit, tidak bisa melakukan puasa, atau orang tua sudah dinyatakan dia tidak akan mampu puasa, tidak diperbolehkan puasa, pembayaran fidyah itu tidak boleh didahulukan sebelum masuknya bulan Ramadan, tidak boleh. Namun di sini boleh membayar fidyah sesudah masuknya fajar, sesudah terbitnya fajar setiap harinya. Jadi kalau besok itu bulan Ramadan, kapan dia itu boleh membayar fidyah? Bolehnya besok sesudah terbitnya fajar, atau ketika sudah masuk waktu subuh, dimulai dari itu. Namun kalau di bajurinya di sini, bal la yajuzu ta'jilu fidyati yaumin qabla dukhuli lailatihi. Jadi tidak boleh mendahulukan membayar fidyah sebelum masuknya malam hari. Wa qawluhu wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin ay wa ba'da ghurubi syamsi fi lailati kulli yaumin. Bahkan juga boleh membayar fidyah sesudah terbenamnya matahari di malam hari yang keesokannya itu akan dilakukan puasa. Jadi kalau besok melakukan puasa, kemudian dia dinyatakan tidak akan mampu, ataupun dinyatakan tidak diperbolehkan puasa karena sakit atau karena memang sudah sangat lemah, maka pada malam harinya nanti sesudah terbenamnya matahari dia boleh membayar fidyah. Faqauluhu ba'da fajri kulli yaumin laisa biqayyidin li'annahu yajuzu ta'jilu fidyatin, karena boleh mendahulukan fidyah sebelum hari dia melakukan puasa, karena boleh mendahulukan membayar fidyah setiap hari dia itu melakukan puasa ataupun di malam harinya, meskipun sebelum terbitnya fajar. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.